ittilai utawi ora anane ningali ala anwaril arifina ing atase pira-pira cahayane pira-pira kang arif billah. Jadi karena belas asih Allah tidak dibuka, sinar dan cemerlang hati para kekasih Allah ini kali Gusti Allah menjadi dibuka, tidak dinampakkan. Andai itu bisa melihat, aku ini silau, tidak akan kuat melihat, akan silau. Bahkan faqad qala maka teman-teman wis dawuh sapa al-Mursi, Syekh Mursi ini gurune insyaallah Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin Umar Al-Ansari Al-Mursi, ini juga namanya disebut di Rabiul Ghafilin. Masya Allah. Saya teringat beliau Bapak pernah cerita waktu mentasheh nama-nama yang akan dimasukkan di dalam Rabiul Ghafilin kepada Kiai Hamid Pasuruan. Jadi Fatihah 100, kemudian doa Fatihah, Asmaul Husna, dan Rabbana Atina, itu dari Kiai Hamid. Bapak dapat ijazah dari Kiai Hamid. Kemudian Bapak praktek Lahabatil Akhir. Jadi tiga orang yang menyusun itu waktu Kiai Hamid, Kiai Hamid Jaduli, Gusmi, dan Bapak. Waktu mentasheh nama-nama itu ada catatan dan masih saya simpan tulisan tangannya Bapak. Bila itu ada yang dibenahi, ada yang seperti Ibnu Malik Al-Andalusi. Itu nama aslinya kan Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Ini tidak disebut Muhammad bin Muhammadnya, tapi langsung Ibnu Malik Al-Andalusi. Itu mungkin ada sirnya, ada rahasianya, saya nggak tahu. Bapak itu cerita waktu aku nasheh ini, itu cerita ke ibu. Saya ikut mendengarkan. Jadi waktu tak woco kabeh la hadrati iku. Bareng teko sumailah hadrati Syekh Abdissalam bin Mashish. Kiai Hamid itu nangis sampai bergetar badan. Aku yang meredek, kata Bapak. Aku yang meredek, tapi tak terus main sampai selesai. Begitu selesai, ya Hamid terus cerita, mau sampean pas moco asmo sing di Fatihai sampean sing ada yang bahkan enak buku itu keluar begini, iku kabeh rawuh sampean nyebut ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi rawuh summa hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani summa hadratin Abu Bakar Muhammad Al-Ghazali itu juga parah. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad itu juga ada. Jadi sedaya nama yang disebut di situ itu hadir di ruangan tempat Bapak mentasheh tawassul kepada dia. Nah, sampai ketika nyebut Syekh Abdissalam bin Mashish itu ruangan sudah tidak muat. Sampai beliau Syekh Abdissalam bin Mashish ini duduk di pintu katanya. Itu yang saya cerita dapat dari bapak dari Kiai Hamid. Aku juga ngerti, harus tak terus aku yang redek aja. Tapi ini insya Allah ini tondo. Nek di Rabiul Ghafilin iku diridani. Kalau Gusti Allah juga mendapat ridho dari para aulia wassalihin. Mulane di depan itu ditulis liman ahabba ayyuh syara ma'al aulia wassalihin. Dzikrul Ghafilin ini adalah kumpulan zikir bagi orang yang ingin dikumpulkan dengan para aulia salihin. Nah, mudah-mudahan
Faqad qala maka teman-teman dawuh sapa Al-Mursi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi qaddasa sirruhu atau quddisa sirruhu dawuh lau kasyafa ing dawuh lau kasyafa lamun buka sapa Allah an haqiqatil wali saking sejatine wali. Andai kata wali ini dibuka oleh Gusti Allah, sejatinya wali itu seperti apa? Karena banyak wali-wali itu yang ditutupi. Bahkan ada satu kelompok wali yang namanya Mulamatiyah atau Malamatiyah, sengaja ingin dicaci untuk menutupi kewaliannya. Tidak gampang-gampang itu wali ini, memang disembunyikan. Itu yang wali tenanan loh lah. Oh, neng jeli wali nih kan. Karena wali itu memiliki banyak karomah, sampai ada dawuh innal auliya yastadiruna 'anil karomah kama tastadirul mar'atu 'anil haid. Para wali itu menutupi karomahnya sebagaimana seorang perempuan menutupi darah haidnya, disembunyikan. Lho niki kok umpama dibuka kali Gusti Allah sejatinya wali, hakikatnya wali. La ubida moko yektine den sembah sapa wali. Karena apa? Li anna ausofa urun satene pira-pira sifat wali iku min ausofihi saking pira-pira sifat Gusti Allah. Wa nu'tahu lan satemene pira-pira sifat utawa watak wali iku min numutihi saking pira-pira sifat utawa watak Gusti Allah. Lho karena seluruh sifat-sifat Gusti Allah niku disilihno dengan para wali niku, Pak. Andai dibuka hakikatnya seorang wali itu, maka dia dianggap Tuhan. Karena apa? Semua apa yang diinginkan melalui wali itu akan bisa terkabulkan. Bagaimana kita dengar cerita sehingga cinta itu yang nyebut nopo buah-buahan itu loh emas tenanan. Sunan Kalijogo ketika kemudian ada orang panen saudagar kaya panen padi, lalu itu dijaluk zakat kangge fuqara masakin. Dia bilang, oh ini tuh pari, ini beras, itu tuh apa jadi gabah, ini pasir. Lo mergo dungane Sunan Kalijogo itu di pasir betul, Pak. Jadi apa saja ya karena sifatnya para wali itu ya min ausofillah. Umumnya dibuka, oh dianggap pangeran, Pak, bisa disembah wali itu. Mulanya yang Gusti Allah ditutup. Karena apa? Dia kepingin niki, kalau kepingin anu niki, ya apa niki, kalau betul gak ada anak, bisa jadi diusap, bisa hamil. Paham ya maksudnya? Nah ini, umum dibuka, pasti laku bidan akan disembah. Intaha wis tutup apa maqalahu al-Mursi. Nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub. Nurun utawi cahaya mustaudaun kang den serahake utawa den titipake apa nur fil qulub dalam pira-pira ati. Wa huwa utawi nur mustaudaun niku iku nurul yaqini cahaya keyakinan al-mudah kang den titipake utawa den selehake fi qulubil arifina dalam pira-pira atine pira-pira wong kang makrifat iku madadu utawi molore utawa mundane nur air yang tabdu tegese dadi dawa apa nur wa yatazayadu lan dadi tambah apa dia padange utawa mencorong iki padange nur iku minan nur saking cahaya
al-waridi kang tumeka apa nur sing cedhek wau min khazainil ghuyubi saking pira-pira gedhonge pira-pira barang gaib. Jadi cahaya yang dititipkan yang ada di hati para kekasih Allah yang tidak lain adalah nurul yakin. Ana indallahi abdi bi. Saya kata Allah dalam hadis ini tergantung hambaku. Nek kawula ku nyono aku apik, ya saya akan berlaku baik. Tapi nek kawula ku iki nyono elek, menduga jelek, suudon nang aku, ya wis itu yang akan terjadi. Karena itu khoslatani minal khairi laisa fawqa ma sya'un. Kemarin sing khoslatani laisa fawqa ma sya'un minal khairi husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Ada dua pakerti yang tidak ada di atasnya, ada dua pekerti baik yang tidak ada lagi di atasnya itu sesuatu yang melebihi dua pekerti, yaitu husnudzon billah dan husnudzon bi ibadillah. Karena itu jangan mudah kita ini kemudian bersuudzon kepada Allah. Saya yang boleh supaya begini, rasanya setahun harapan. Nah ini tidak boleh Pak seperti itu. Sampean kalau kemudian seperti itu ya wis. Karena itu yang kemarin idza aradta ayyaftahalaka babar roja fashhad ma minhu ilaika. Nek sampean kepengin dibuka oleh Allah pintu harapan bagimu, maka lihatlah, saksikanlah apa yang diberikan Allah kepada Anda. Lu tidak terhitung Pak. Nikmat ini Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung. Lalu dia gagal panen sekali habis mutuh. Diberi sakit beberapa minggu rasanya koyo gak ada harapan. Lu padahal Gusti Allah memberikan kenikmatan itu luar biasa. Nah mudah-mudahan kenikmatan terbesar yaitu iman yang itu adalah dampak dari nurul yakin dengan pengeran. Ini semakin hari semakin bertambah dari diri kita. Sehingga kemudian kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita ingin melihat. Jadi ojo didelok kegagalannya. Ini masih mana sih? Nih, anak santri ini. Oh iya. Kalau anu yang depan juga bisa dihidupkan. Pun wa huwa utawi nur al-warid min khazainil ghuyub. Jadi tambah terangnya cahaya keyakinan yang ada di hati para kekasih Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin yakin maka semakin terang sinar yang ada dalam hati. Dan itu tidak nampak, tidak dibuka oleh Gusti Allah. Jadi kalau hati kita ini diterangi oleh cahaya keyakinan, ini tidak gitu. Tidak terus kemudian negeri murung koyok Iron Man lakune. Nah, begitu ini maknawi dia. Makna. Semakin Anda yakin, maka akan semakin cemerlang sinar yang ada dalam hati. Karena itu jangan sekali lagi jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan putus harapan. Jangan putus, oh iya insya Allah mari ini bisa sampai kepingin apa, misalnya kepingin haji, walaupun Anda tidak punya ongkos, walaupun antrinya sekian lama, yakin insya Allah suatu saat haji. Loh, semakin Anda yakin dengan hal itu misalnya, maka semakin cemerlang.
Wa huwa utawi nur al-warid min khazainil ghuyub iku nurul awsafi. Cahayane pira-pira sifat al-azaliyati kang bangsa azali apa awsaf ya tidak lain dari sifatnya Gusti Allah. Nur saking Gusti Allah. Fa idza tajalla maka arikalane ngedek sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase arifin oleh ngedek bi awsafi lan pira-pira sifat Allah. Kalau Allah sudah menunjukkan sifat-sifat Allah kepada seorang yang arif, Pak, sehingga yakin dengan sifat-sifat Allah itu mau. Bapak itu kadang betul yakin. Contohnya nopo, kalau kita dapat persoalan, sing disambati pertama, itu tonggo. Duh, kok udah masalah, orang beriangan. Buatan sambati pangeran. Lu kalau orang yang memiliki nurul yakin, dia akan tenang aja. Saya kok menduga kenapa Gus Dur seringkali mengucapkan bahasa gitu aja kok repot. Cuma soal pangeran ya. Gus ini gimana lagi? Ya, saya tenang. Mulai kok repot. Ini kalau salah tanda tangan gimana Anda Gus? Ya keliru ya tak tanda tangan di mana? Kita aja ya. Jawabnya santai. Gitu aja kok repot, gitu aja kok repot. Ini bukan ngeremehkan, tapi karena yakin bahwa ada Allah yang akan menyelesaikannya. Walaupun beliau ada keterbatasan basor, mata lahiriah, itu beliau bisa jadi memiliki basio. Jadi tenang aja, jadi kita pun masalah apapun yang kita hadapi, jangan pernah bergeser dari Allah SWT. Jangan merasa berat. Tuh ya Allah, bagi masalahku gede banget ya, aku ini masalahnya ini lega ya aku kemarin ya Allah. Ini saya mau ditangkap, saya mau di penjara karena saya punya hutang banyak dan sebagainya. Dan supaya aman, nek iso aja nganti hutang. Andai kata hutang pun sampeyan. Andai kata hutang pun, iki aja jeliake. Tetaplah berniat untuk mengembalikan. Man akhadha mala ghairihi wa huwa yuridu an yaruddahu, maka a'anallahu alaihi. Siapa orang yang mengambil harta orang lain dan dia berkeinginan untuk mengembalikan, maka Allah akan menolong orang itu. Tapi kalau ada orang yang ngambil harta orang lain, wa man akhadha mala ghairihi wa huwa yuridu an yudlifahu atlafahu. Kalau ada orang yang ngambil harta orang lain terus dia sengaja tidak ingin mengembalikan, ingin merusak, maka orang itu akan dihancurkan oleh Allah. Jadi saya di utang ini aja berharap semoga lompat oleh kita maju, baca ini kan. Tetap harus kita upayakan untuk kita kembalikan, maka akan ditolong oleh Allah. Dan Anda harus yakin, saya yakin pasti saya akan bisa membayar hutang, karena hutang itu nanti akan membawa beban bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan semua yang punya hutang segera dilunaskan. Fa'idha tajalla mongko arkalane ngedeng sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi arifin bi ausabi kelawan pira-pira sifat Allah. Tazayada mongko dadi tambah-tambah apa dalika nuru mengkono-mengkono nur al hasilu kang hasilatu nur fi qulubihim dalam pira-pira atine arifin. Jadi Gusti Allah kalau sudah menampakkan diri dengan sifat-sifatnya kepada seorang hamba, maka cahaya hati orang itu akan semakin bersinar terang, semakin tenang hidupnya, semakin tidak ada kekhawatiran sama sekali. Wadhalika utai menggono-menggono tazayud ada. Wadhalika utai tazayud ikut dalilun dadi tenger, dadi dalil. Dadi dalil ala inayatillahi ngatasi pitulungi Allah alaihi mengatasi arifin. Itu tanda
Semakin Anda memiliki keyakinan, itu tanda bahwa Anda ditolong oleh Allah SWT. Tapi semakin Anda itu gelisah, semakin Anda itu bingung menghadapi sesuatu, ini tanda bahwa Anda mulai dibiarkan oleh Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu mudah-mudahan Allah semakin menguatkan keyakinan kita. Qala dawu sapa Syekh atau ilam do Syekh Musondat fi lataifil minan di dalam kitab Lataiful Minan dawake wa alam ini wa alam. Wa alam mengerti sapa sira annallaha ing satemene Gusti Allah Subhanahu wa taala iku idza tawalla rikalane ngasihi sapa Allah waliyan ing wali siji sona mongko ngreksa sapa Allah qalbahu ing atine wali den reksa minal aghyari saking pira-pira barang liyane Gusti Allah. Malane tengane niku Allahumma farril qulubana minal aghyar. Ya Allah, kosongkan hati kami minal aghyar dari hal-hal selain dirimu. Nah, ini barangkali bisa dibuktikan saya ini. Allahumma farril qulubana minal aghyar. Tunane niku wamhu anha suara taqwa. Farri qulubana minal aghyar wamhu anha suwarul aqwal. Ya Allah, kosongkan hati kami dari selain dirimu dan hapus dari hati kami semua gambar-gambar dunia, gambar-gambar dunia. Apalagi wujud di dunia ini kaum jamaah kaum. Jadi ini biar hati kita ini boten namung gambare dunya tok angen-angene dunya tok. Niki wah itu kan urip ning dunya wis. Nggih butuh dunya iya gak apa-apa. Sampeyan kepengin sugih ndak apa-apa, tapi aja sampai mlebu nang ati. Maka gandengannya doa ini ij'alid dunya tahta aidina wala taj'alha fi qulubina. Nah, jadi kan dunia Gusti dan genggaman tanganku. Pasoki kula nek Gusti. Yen sugihaken kula. Tapi pun ngantos kesugihan atau dunia itu tadi masuk dalam hati. Oh, ini hebat. Wong wis sugih tapi sama sekali kekayaannya tidak masuk dalam hati. Beda dengan kita, Pak. Salah tak sogi, ati napa sak dunya. Nek akeh bondo terus atine si akeh gambar dunya itu sih rada memper, Pak. Walaupun itu bukan yang terbaik. Lah nek atine apa jenenge tangane kosong, gak duwe dunya. Duwe juga, tapi sini hati duwe, tak bondo, tak wae, berarti itu penyakit itu. Ya, semua ada proses dan ada tarafnya. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah, dipermudah proses kita untuk membersihkan hati min suwaril aqwan wa minal aghyar. Amin. Sona qalbunan adiyat wa harasahulan joko sapa Allah ing wali utawa ing kalbu niki joko bidawa mil anwani kelawan langgenge pira-pira cahaya. Jadi nek Gusti Allah niku sudah mengasihi seseorang, maka Allah akan menjaga orang. Untuk sama'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yabsuru bihi. Kalau orang
takarrub kepada Allah terus menerus. Ini ya nomor 2. Ma taqarraba ilayya bimisli adafi ma faradtu wala yazadu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi orang yang menjalankan tugas atau kewajiban-kewajiban agama itu bukan masuk kategori mendekatkan diri. Karena itu wajib, Pak, harus dilakukan seperti sholat 5 waktu. Ya kudu dilakoni, puasa Ramadan, ya kudu dilakoni. Mau tidak mau. Tapi yang disebut orang mendekatkan diri kepada Allah, ini orang yang menjalankan sunnah. Wajib jelas. Logis sunnah tidak diwajibkan, tapi dia lakukan. Maka ini orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu perbanyak melakukan sholat sunnah, melakukan hal yang sunnah. Sing asale tidak sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Yang semula sholatnya tidak qobliyah ba'diyah, lakukan sholat qobliyah ba'diyah. Nah, agar kita masuk kategori orang-orang yang taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang terus menerus seperti itu, maka bisa jadi orang itu dicintai oleh Allah. Nah, kalau saya ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hamba ini, maka untuk sama'ul ladzi yasma'u bih, saya akan menjadi telinganya yang digunakan mendengar, saya akan menjadi matanya, menjadi tangannya. Artinya apa? Orang itu dijaga oleh Allah SWT. Nah ini muka-muka ini ngatur tinggi gini ya. Summa asyara nuna isyara. Sapa musannif ila annan nuro maring satemene cahaya. Al-mustauda'. Saya ulangi, summa asyara nuna isyara sapa musannif ila annan nuro maring satemene cahaya al-mustauda' kang den selehake utawa kang den titipake fil qalbi dalam ati iku ala kismani ngatasi rong panduman utawa rong bagian. Cahaya yang dititipkan di hati hamba ini ada 2. Oleh isyarah biqauli kelawan dawuhe musannif nurun yakshifu laka an athari. Nurun utawi kismaini ini bisa menjadi khobar daripada mubtada yang mahdhuf atau bisa jadi badal dari kismaini. Nurun utawi kismaini iku cahaya, atau bisa dibaca nurun nyatane cahaya. Yakshifu kang buka sapa Allah laka maring sira, bukaan asari saking pira-pira labeti Allah. Ai an ahwalil mukawwanati, tegese saking pira-pira tingkah pira-pira barang kang wujud. Fatat lu'um mongko ningali sapa sira ala ahwalil ibadi ngatasi pira-pira tingkah kawula. Wa ala ma lam ningali ngatasi perkara fokus samae kang tetep dalam dhuwur langit, wa malan ing perkara tahtal ardi kang tetep dalam ngisore bumi. Ada nur yang Allah itu membuka. Dengan nur itu kita bisa tahu terhadap alam semesta ini, bisa tahu bagaimana orang punya sifat atau perilaku, bisa tahu apa yang ada di langit, bisa tahu apa yang ada di dalam bumi. Itu nur itu yang dari Allah juga itu. Nah, jadi awake dhewe iso ndelok ini karena nur ini tadi, Pak. Nah, wa hadza utawi ikilah nur yaksifu laka an atharihi iku yusamma den arani apa nur kasfan suwariyan, ing aran kasfan suwariyan. Kasfan aran pembuka suwariyan kang bangsa rupa utawa bangsa bentuk. Kita bisa tahu apa namanya alam semesta ini, bisa tahu orang, oh iki perilaku wong iki sombong, oh wong iki api, oh wong iki tawadhu. Itu bisa melihat itu karena
nur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini namanya apa? Kasfan suwariyan. Wa huwa utawi kasfan suwariyan iku laisa ora ana apa kasfan iku mu'tanan perkara kang den teman-teman ini untuk perkara kang den hati-hati. Bukan ini yang menjadi perhatian. Apa bihi kasfan iku indal muhaqqiqina indal mungguhi pira-pira kang ahli nyatake masalah. Bukan ini fokusnya. Bukan cahaya ini yang dicari, yang diseriusi oleh para muhaqqiqun, para wali-wali itu iku sing digoleki. Nah, wa nurun lan nyatane cahaya. Ini kalau dijadikan badal tadi. Kalau dari koper dia tetap wa nurun lan cahaya ngoten mawon. Yaksifu kang buka sapa Allah laka maring sira. Bihi kelawan nur buka an ausofihi saking pira-pira sifati Allah. Ai ausofi jalalihi tegese saking pira-pira sifati agunge Allah wa jamali lan sifat bagus Allah. Wa dzalika nuru utawi iki wa dzalika nuru utawi mengkono-kono cahaya iku la yahsulu ora bisa hasil apa dzalika nur illa min tajali tilkal ausofi angin saking ngedeni utawa angin pertelone saking pertelone mengkono-kono sifat alaihi ngatasi